Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhammad Irsyal Farabi, SEIMEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Madura dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai pariwisata di Madura. Saya, Indah Hidayatul Umah, sebagai pemateri pertama, kemudian Umi Roshida sebagai pemateri kedua, dan Mum Farida sebagai pemateri ketiga. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian pariwisata. Pariwisata adalah serangkaian kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan, keluarga, atau kelompok dari tempat tinggal asalnya ke berbagai tempat lain dengan tujuan melakukan kunjungan wisata dan bukan untuk bekerja atau mencari penghasilan di tempat tujuan. Madura ini memiliki beragam potensi wisata, mulai dari wisata sejarah, wisata alam, wisata budaya, serta wisata religi. Nah, peran masyarakat yang didukung penuh oleh pemerintah daerah menjadi modal yang besar dalam pengelolaan dan pengembangan wisata di Pulau Madura. Publikasi pariwisata melalui media sosial menjadi salah satu kekuatan dalam upaya pengembangan pariwisata. Nah, materi selanjutnya tentang objek-objek wisata yang ada di Pulau Madura, salah satunya di Kabupaten Sumeneb. Di Kabupaten Sumeneb sendiri ada beberapa objek wisata yang terkenal yaitu Makam Raja Asta Tinggi Asta, ada Museum Keraton Sumeneb, ada Pantai Lombang, ada Pantai Selopeng, Asta Syekh Yusuf, Asta Panaungan, ada situs Banteng, situs Batonggung, ada Waterpark Sumeneb, Asta Katandur, Asta Gumuk Kartasada, ada Tirta Sumekar Asri, ada Masjid Jami Sumeneb, Asta Joko Tole, Asta Kiai Fakih, ada Giliyang, Gililabang, Gua Pajudan, ada Pantai Badur. Selanjutnya ada di Kabupaten Bangkalan. Di Kabupaten Bangkalan sendiri ada beberapa objek wisata. Salah satunya adalah kolam renang Tretan, ada Bukit Jadi, ada kolam renang Goa Putih, ada Taman Rekreasi Kota Bangkalan, Museum Cakraningrat, Taman Paseban, Alun-alun Bangkalan, ada Pantai Rongkang Bangkalan, ada Pantai Siring Kemuning, ada juga Labuhan Mangrove Education Park, ada Pantai Sembilan, ada Bukit Lampion Brahma, ada Bukit Geger, ada Bukit Kapur Arus Bayah, ada Pantai Gebang. Nah, yang masing-masing wisata tersebut tersebar di beberapa kecamatan Bangkalan. Nah, objek wisata selanjutnya dari Kabupaten Sampang. Di Kabupaten Sampang sendiri ada beberapa objek wisata seperti Pulau Mandangin, Pantai Camplong, Waduk Klampis, Makam Ratu Ibu, Air Terjun Toroan, Reruntuhan Pababaran, Wisata Rimba Monyet Nepa, Gua Lebar, Bukit Masegit, Sumber Joko Tole Omben, Pantai Nepa, Gua Macan, Gunung Madah, Tambak Garam, Pantai Jodoh, Masjid Agung Sampang, Waduk Lipah Banyuates. Nah, selanjutnya ada di Pamekasan. Kabupaten Pamekasan memiliki beberapa objek wisata seperti Museum Mandilaras, Makam Ronggo Sukowati, Pesarean Batu Ampar, Pantai Talang Siring, Pantai Jumiang, Api Tak Kunjung Padam. Nah, data tersebut adalah data pada saat tahun 2019 dan tahun 2018. Selanjutnya, saya Mumfarida NIM 099 akan menjelaskan tentang data wisatawan yang datang ke objek wisata di 4 kabupaten yang ada di Madura, yang saya ambil pada tahun 2019.
karena pada tahun 2020 tidak ada informasi mengenai data wisatawan dari masing-masing 4 kabupaten yang ada di Madura tersebut, karena terkait adanya penutupan semua objek wisata yang ada di Madura akibat dampak pandemi COVID-19 ini. Baiklah, kita mulai dari Kabupaten Bangkalan, di mana jumlah data wisatawan menurut kecamatan di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2019, yaitu dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan hanya ada 20 objek wisata yang ada di beberapa kecamatan di Kabupaten Bangkalan dengan jumlah wisatawan domestik atau pengunjung sebanyak 2.538.237 jumlah pengunjung. Kemudian 170 pengunjung yang merupakan wisatawan mancanegara. Kemudian persentase jumlah wisatawan menurut kecamatan di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2019. Seperti yang kita lihat pada lingkaran bagan ini, yaitu terdapat persentase paling tinggi dalam jumlah wisatawan di Kabupaten Bangkalan ini, yaitu terdapat pada Kecamatan Bangkalan dengan jumlah persentase 64,78%. Kemudian tingkat tinggi kedua yaitu pada Kecamatan Arosbaya dengan jumlah persentase sebesar 33,44%. Kemudian disusul oleh Kecamatan Soca dengan persentase 0,73%, kemudian Kecamatan Kuanyar 0,34%. Jadi terdapat wisatawan paling banyak di Kabupaten Bangkalan sendiri, di Kecamatan Bangkalan sendiri dengan jumlah 64,78%. Selanjutnya yaitu data wisatawan Kabupaten Sampang. Menurut informasi Radar Madura Jawa Pos, dari kurang lebih 15 hingga 17 wisata yang ada di Kabupaten Sampang, jumlah pengunjung untuk tahun 2019 sendiri meningkat drastis, yaitu mencapai pada 842.241 pengunjung. Bahkan hal ini melebihi target yang ditargetkan oleh Dispora Budpar pada tahun 2019 yang ditargetkan dengan jumlah 350.477. Hal ini merupakan mengalami peningkatan yang sangat drastis yang dialami oleh Kabupaten Sampang. Nah, salah satu objek wisata yang menjadi objek wisatawan yaitu ada Pantai Camplong, air terjun Toroan, dan objek wisata yang lain yang ada di Kabupaten Sampang. Selanjutnya yaitu jumlah pengunjung objek wisata menurut objek wisata dan asal pengunjung di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2018 hingga 2019. Seperti yang kita lihat di tabel, terdapat sebanyak 6 objek wisata yang ada di Kabupaten Pamekasan. Pada tahun 2018 sebanyak 181.821 pengunjung domestik atau Nusantara domestik. Kemudian pada tahun 2019 sebanyak 158.084 pengunjung domestik atau Nusantara domestik. Selanjutnya yaitu jumlah pengunjung domestik objek wisata yang ada di Kabupaten Pamekasan. Pada objek wisata Museum Mandilaras terdapat sebanyak 2.619 pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 3.160. Hal ini merupakan Museum Mandilaras mengalami penurunan pengunjung pada tahun 2019. Sama halnya dengan objek wisata Makam Ronggo Sukawati yang juga mengalami penurunan di tahun 2019 sebanyak 1.147 pengunjung, selisih pada tahun 2018. Beda dengan objek wisata Pesarean Batu Ampar yaitu sebanyak 52.115 pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2018 hanya 58.997. Hal ini mengalami peningkatan pengunjung. Sama juga dengan objek wisata Api Tak Kunjung Padam yang juga mengalami peningkatan pada tahun 2019 dengan jumlah 16.185.
Seperti yang kita lihat di tabel sebelah kanan, yaitu jumlah pengunjung objek wisata di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019. Di sini ada beberapa objek wisata yang mengalami penurunan dan juga mengalami peningkatan jumlah pengunjung di tahun 2019 ini. Dan yang terbanyak pengunjungnya atau wisatawan domestiknya di tahun 2019 ini yaitu pada objek wisata Pesarean Batu Ampar Pamekasan. Selanjutnya yaitu data wisatawan atau banyaknya pengunjung objek wisata yang ada di Kabupaten Sumeneb pada tahun 2018 hingga tahun 2019. Seperti yang kita lihat di tabel, terdapat sejumlah 19 objek wisata yang ada di Kabupaten Sumeneb pada tahun 2018 dengan jumlah 12.349 jumlah pengunjung atau jumlah wisatawan domestik, sedangkan pada tahun 2019 sejumlah 22.160 pengunjung domestik. Nah, seperti yang kita lihat di tabel berikut ini, yaitu jumlah wisatawan mancanegara dan juga domestik di Kabupaten Sumeneb mulai dari 2014 hingga 2019, yaitu pada tahun 2014 sebanyak 378 jumlah pengunjung, kemudian tahun yang terbaru yaitu 2019 sebanyak 1.612. Hal ini dapat dikatakan pada tahun ke tahun di objek wisata Kabupaten Sumeneb mengalami peningkatan yang cukup besar hingga tahun ini. Pada tahun 2019 ini, Kabupaten Sumeneb mengalami peningkatan jumlah pengunjung baik mancanegara maupun pengunjung domestik yang datang ke objek wisata di Kabupaten Sumeneb. Seperti yang kita lihat pada gambar sebelah kanan, yaitu terdapat peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Hal ini menandakan bahwa adanya kemajuan yang terdapat pada objek wisata di Kabupaten Sumeneb itu sendiri. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.